Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Senin pagi ini kita bisa melanjutkan pembelajaran literasi sahabat Nabi, ya, literasi kisah sahabat Nabi. Adapun kemarin itu kita mencoba dengan membaca masing-masing, ya. Nah, sebenarnya Ustadz berharap dari membaca itu kita lebih bisa memahami makna dari bacaan yang kita baca, ya. Tapi di sini perlu juga Ustadz sampaikan agar kita semua juga mengenal sahabat Nabi tidak perbagian atau mengenal sahabat Nabi itu dengan utuh gitu, ya. Maka Ustadz juga perlu membacakan, ya, waktu kita sebentar, hanya 30 menit. Mudah-mudahan apa yang Ustadz bacakan ini bisa juga selesai, ya. Kemarin itu kita sudah sampai di sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama siapa? Sa'id bin Zaid, ya. Sa'id bin Zaid, ya. Siapakah Sa'id bin Zaid? Nah, siapakah beliau? Nah, iya, sahabat Nabi, ya. Cuman Sa'id bin Zaid ini kebanyakan orang atau kebanyakan kaum muslimin itu kurang mengenal, ya, Sebenarnya bukan karena beliau tidak terkenal, ya, tetapi karena umat muslim jarang membahas atau jarang membaca literasi atau literatur kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ya. 10 orang sahabat Nabi yang semasa hidupnya sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka dijamin masuk surga. Yang salah satu diantaranya adalah Sa'id bin Zaid, ya. Sa'id bin Zaid ini, kalau misalnya kita membaca literasi kisah sahabat Nabi, itu terkenal dengan yang membawa menjadi jalan hidayah, ya. Menjadi jalan hidayah Umar bin Khattab masuk Islam, ya. Jadi Umar bin Khattab itu dulu sebelum masuk Islam, semasa jahiliyah, itu sangat ditakuti oleh penduduk Mekah, ya. Dan setelah Islam juga sama, ya, disegani dan ditakuti, ya. Jadi Umar bin Khattab ini dari dulu itu pendekarnya lah, seperti itu, ya, pendekarnya. Jadi orang-orang itu takut sama Umar bin Khattab, ya. Nah, salah satu sahabat yang menjadi jalan Umar bin Khattab masuk Islam adalah namanya Sa'id bin Zaid, ya. Sa'id bin Zaid ini juga adik iparnya sekaligus, ya. Jadi Sa'id bin Zaid ini adik ipar Umar bin Khattab, ya. Sa'id bin Zaid ini menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, ya, begitu. Siapa adiknya Umar bin Khattab? Namanya yaitu Fatimah binti Khattab, ya. Baik. Sa'id bin Zaid ini masuk Islam dalam usia kurang dari 20 tahun. Berarti masih muda, ya.
saat Rasulullah SAW wafat, Sa'id berusia 33 tahun. Ya, jadi beda 33 tahun dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti Sa'id? Ya, Iya. Said tidak pernah bertemu itu Nabi Muhammad. Pernah. Kan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah 10 orang, diantaranya Sa'id bin Zaid. Ya, sabiqunal awalun. Ya, jadi termasuk sabiqunal awalun itu orang yang pertama masuk Islam. 10 orang pertama masuk Islam, diantaranya beliau ini Sa'id bin Zaid. Kan ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Tolhah bin Ubaidillah. Nah, salah satunya ini Sa'id bin Zaid, begitu ya. Nah, seperti bagaimanakah ketenarannya Sa'id bin Zaid? Ya, di kalangan para sahabat, ya seperti tadi Ustadz sampaikan, Sa'id bin Zaid itu tidak menonjol, ya, tidak menonjol. Artinya mirip-mirip seperti Usamah lah, ya, Usamah bin Zaid ya. Ya, jadi apa namanya, beliau itu tawadhu. Jadi kalau ada orang yang bertanya sesuatu, ya bertanya sesuatu, Sa'id ini lebih memilih diam dulu, ya, biarkanlah sahabat-sahabat yang lainnya memberikan pendapat, ya. Kemudian setelah pendapat sahabatnya benar, maka Sa'id ini mengiyakan pendapatnya sahabatnya itu. Oh iya betul, katakan. Oh iya betul kata dia, gitu. Jadi beliau tidak mendahulukan pendapatnya, kecuali jarang sekali. Ya, maka Sa'id bin Zaid ini tidak terlalu terkenal atau tidak terlalu menonjol di para sahabat yang lainnya. Tidak seperti misalnya Abdurrahman bin Auf, memang sangat menonjol karena beliau ahli bisnis yang luar biasa, ya, di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita harus mengenal siapa sih ayahnya. Ayahnya Sa'id bin Zaid ini bernama Zaid bin Amr. Ya, Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini beliau tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah memberi sesembahan kepada patung-patung, ya. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad SAW belum lahir, ya. Jadi agamanya atau keyakinannya ayah dari Sa'id bin Zaid ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang disebut dengan agama Hanif, ya, agama Hanif yang kemarin pernah disampaikan, ya, agama Hanif. Termasuk Nabi Muhammad SAW, ya, sebelum mendapatkan atau ditunjuk sebagai utusan Allah, juga tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah juga memberikan kurban kepada patung-patung, ya. Jadi keluarga Nabi SAW, ya, termasuk salah satunya ini adalah ayahnya Sa'id bin Zaid yang bernama Zaid bin Amr, itu tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala, ya. Nah, tetap memegang agama atau memegang keyakinan tauhid
Ya, tauhidullah yaitu mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, yang mana pada saat itu disebut keyakinan tersebut adalah keyakinan atau agama Hanif, begitu ya. Nah, jadi ayahnya siapa, Sa'id bin Zaid itu selalu berdoa atau selalu menegur kaum jahiliyah yang menyembah patung dan memberikan kurban kepada patung-patung itu, selalu ditegur ya sama sama ayahnya Said ini. Jadi menegurnya itu bahwa kalian seperti orang bodoh katanya kan, patung disembah ya kan, terus buat apa kambing ataupun kurban disembeli di situ ya kan, menyekutukan Allah, selalu mengeritik lah gitu ya, ngeritik. Nah, dan ayahnya Sa'id bin Zaid ini menantikan atau meyakini bahwa ada rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat yakin ya. Maka beliau itu selalu berdoa, kalaulah saya tidak bertemu dengan Rasulullah utusan Allah yang terakhir, maka perkenankanlah anak saya yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul dan Nabi terakhir. Nah, ternyata doanya Zaid bin Amr itu ayahnya Sa'id bin Zaid itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa anaknya yaitu Sa'id bin Zaid ya menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi tidak ragu-ragu ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ustadz mau mengajak kita semua untuk melihat atau memberikan informasi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam ya perantara Sa'id bin Zaid. Ya, perantara Sa'id bin Zaid. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab pergi ya sambil menyandang pedang. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini gak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Ya. Saking marahnya Umar bin Khattab itu bawa pedang mau membunuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika di tengah jalan Umar bin Khattab berpapasan dengan seseorang dari Bani Zuhra. Ya, Bani Zuhra. Mereka ini adalah paman-paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu bertanya kepada Umar, ya, wahai Umar, mau kemana engkau? Membawa pedang, ya. Kemudian seperti mau perang, gitu kan? Ya. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ya, aku mau membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar. Aku mau membunuh Muhammad, katanya, sambil membawa pedang. Nah, kemudian yang menegur Umar bin Khattab itu kemudian bertanya, memangnya Bani Abdi Manaf akan membiarkanmu bebas kalau kamu
membunuh Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu apa namanya, keluarganya atau keturunannya itu dari Bani Abdul Manaf. Jadi kalau misalnya di Arab zaman dulu itu, kalau misalnya ada yang terbunuh satu keluarga atau terbunuh salah satu anggota keluarga, maka anggota keluarga yang lainnya, satu suku atau satu bani itu tidak akan membiarkan, maka suka terjadi perang seperti itu, ya. Itu kondisi dulu sebelum ada Islam di Arab, ya, di Saudi. Nah, kemudian kembali ke cerita tadi, kisah tadi. Nah, kemudian Umar bin Khattab menyeringai, ya, atau membalas ucapannya salah seorang dari Bani Zuhra. Sepertinya kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu, katanya gitu, ya, meninggalkan agama kaummu dan mengikuti Muhammad, kata Umar. Jadi Umar bin Khattab balik nanya, jangan-jangan kamu juga udah ngikutin agamanya Muhammad gitu, dan melupakan agama nenek moyang kamu. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, kemudian salah seorang dari Bani Zuhra itu juga membalas ucapan Umar bin Khattab. Hai Umar, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih mengejutkan lagi? Nah, jadi dengan kata lain, kamu mah nuduh saya masuk agama Muhammad, kamu kaget ya gitu. Mau nggak ditunjukin yang lebih kaget lagi gitu. Nah, apa itu, kata Umar? Emang apa? Kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian orang itu yang dari Bani Zuhra itu berkata, saudarimu, ya, artinya adikmu. Namanya siapa? Fatimah, ya. Fatimah. Adikmu dan suaminya telah meninggalkan agama leluhur dan masuk agama Islam. Gitu. Ya. Orang tersebut mengatakan itu, ya, dari Bani Zuhra itu mengatakan itu, maksudnya itu biar Umar bin Khattab nggak jadi mau membunuh Nabi Muhammad. Tapi marahnya Umar bin Khattab itu jadi ke adiknya dan suami adiknya. Yaitu siapa suami adiknya? Sa'id bin Zaid. Ya. Oh, yang pada ngomong apa ya? Nah, akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi tuh ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dia berbalik arah pulang ke rumahnya, bertemu dengan mau menemui siapa? Adiknya yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid. Ya. Waktu di rumah, ya, ternyata lagi ada tamu. Ya. Namanya Khobab. Ya, dari Muhajirin, ya, namanya Khobab. Nah, saat itu, ya, Sa'id bin Zaid dan yang lainnya sedang membicarakan atau sedang membacakan Al-Quran. Ya, sedang membacakan Al-Quran surat Thaha. Surat apa? Surat Thaha. Ya. Pas mau masuk kedengaran itu lagi ngomongin apa, gitu kan? Nah, kedengaran ada Umar bin Khattab masuk dan teriak-teriak, ya kan? Akhirnya Khobab itu bersembunyi, takut, ya. Tinggallah dua orang, adiknya yang bernama Fatimah dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid. Ya.
Nah, kemudian setelah masuk Umar marahan. Suara apa itu? Ya kan? Apa yang kalian bacakan? Nah, kemudian kata Fatimah, "Eh, kami hanya ngobrol biasa, ya kan? Kami hanya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Tidak. Sepertinya kalian membacakan sesuatu dan apa namanya? Kalian telah meninggalkan agama leluhur, agama nenek moyang, ya, agama nenek moyangnya yaitu jahiliyah, ya, agamanya jahiliyah yang menyembah berhala, ya. Nah, kemudian Said berkata kepada Umar bin Khattab, bagaimana menurutmu, wahai Umar, jika kebenaran itu ada bukan pada agama nenek moyang? Paham gak maksud Ustadz? Ya. Jadi apa namanya, Umar bin Khattab itu menyalahkan agama Muhammad, ya. Yang benar adalah agama nenek moyang, agama nenek moyang kita. Muhammad itu adalah sesat, ya kan? Ya. Muhammad itu adalah orang gila, biasalah seperti itu, ya. Kan masih jahiliyah, ya kan? Nah, kemudian Said bin Zaid itu dengan tenang, bagaimana kalau misalnya kebenaran itu ada di Islam? Kemudian Kebenaran apa? ya, kebenaran bahwa Allah, bahwa Tuhan yang berhak disembah itu bukan patung, bukan berhala, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kan dikira Tuhannya itu kan patung, berhala. Ya kan? Nah, bagaimana kalau Tuhan sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala, bukan patung? Ya. Baik. Lanjutkan, ya. Kemudian Umar bin Khattab langsung menerjang, ngamuk, ya kan, dan menginjak-injak siapa? Said bin Zaid, ya kan. Nah, tidak terima suaminya dipukulin atau diinjak-injak oleh Umar bin Khattab, Fatimah yang adiknya Umar bin Khattab mendorong Umar bin Khattab, ya, sampai mundur. Kemudian Umar bin Khattab marah dan menampar wajahnya adiknya Fatimah sampai berdarah, ya kan. Akhirnya, ya kan, Fatimah berkata kepada Umar sambil marah, "Hai Umar, jika kebenaran berada pada selain agama nenek moyangmu, maka aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ya kan? Jadi setelah ditampar itu dia marah. Ya kan? Kalau misalnya agama nenek moyangmu itu salah, nggak benar, maka aku akan bersaksi, aku akan masuk Islam, kata adiknya Umar bin Khattab itu, ya. Nah, kemudian setelah itu Umar bin Khattab nggak ngapa-ngapain lagi, kayak kaget gitu. Kok adiknya berani gitu, ya, gitu kepada saya gitu, padahal dulu nggak berani sama sekali, tapi kok karena agama Islam kok jadi berani gitu. Artinya karena kebenaran kok berani, berarti agama ini benar, sampai adiknya tuh yakin gitu kan. Akhirnya Umar bin Khattab merebut kitab atau mushaf, berusaha merebut mushaf yang dibacakan oleh adiknya tadi. Sini, iya, sini kitab atau mushaf yang ada di tanganmu, sini, mau direbut itu kan. Tetapi adiknya atau Fatimah berkata, "Tidak, nggak boleh. Kamu najis," kata adiknya ini. Kamu najis, ya.
Orang kafir itu kan najis ya. Orang kafir itu najis. Kamu najis. Kitab ini, mushaf ini hanya diperbolehkan di situ oleh orang-orang yang suci. Mandilah kamu, ya kan? Nah, jadi Umar bin Khattab sampai mau disuruh mandi dulu. Ya. Maka Umar bin Khattab mandi dulu, kemudian kitab atau mushaf Al-Quran yang surat Toha itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Ya. Singkat kata, Umar bin Khattab membacanya. Setelah membacanya, kemudian Umar bin Khattab menangis. Ya, menangis dan tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Nah, minta tolong ke Sa'id. Sa'id, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Mendengar ucapan itu, Khobab kemudian keluar, yang tadi ngumpet ya. Kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Dan Khobab ini berkata, "Hai Umar, bergembiralah karena aku berharap kaulah yang menjadi jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ya, Jadi sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah, ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Umar bin Khattab kemudian Khobab menunjukkan Umar ke kediaman Arqam, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Nah, karena waktu kita sudah habis, insya Allah kita lanjutkan besok bagaimana pertemuan Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Amr bin Hisham itu kalau tidak salah Abu Jahal ya. Ya, Amr bin Hisham itu. Nanti lihat ya. Ya, Amr atau Umar gitu kan. Jadi ada jagoan waktu itu ya, pendekarnya itu 2 orang tuh. Kalau tidak Umar itu Amr. Begitu ya. Baik, insya Allah kita besok lanjutkan. Mudah-mudahan ada waktu dan kita semua bisa hadir ya. Fauzi, kenapa terlambat nak? Iya.